Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita bersama-sama untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mau bersuka cita, Yesus yang naik ke surga, dia akan datang untuk menjemput kita kembali di waktu dan tempat yang kita tidak tahu. Tapi kita mau terus berharap kepadanya dan beriman kepadanya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh terlebih dahulu. Kita teduhkan hati kita, pikiran kita siapkan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong setiap kita. Mari kita menyiapkan diri dengan sepenuh hati kita. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian bersama. Yesus kami puja. Kita mau sembah dia sebagai Raja kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu, kita tinggikan dia. Katakan, Yesus kami puja. Kami puja, kami menyembahmu sebagai Raja kami Tuhan. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Kami sembah, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, puji, penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita satu di dalam doa. Kami menyembah-Mu, kami menaikkan nama-Mu ya Bapa. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah sampaikan kami, tibakan kami di tempat ini dalam keadaan yang baik. Bapa, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang sudah sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini, kami mau memperingati Engkau telah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan Engkau ada bersama-sama dengan kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin dan memberkati ibadah kami ini. Setiap apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan iman kami kepada Tuhan semakin dikuatkan. Dan kepercayaan kami kepada Tuhan itu semakin kuat ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan nantinya ya Tuhan. Engkau memberkati hamba Tuhan, Bapak Gembala kami, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa daripada Engkau. Dan firman Tuhan yang kami sampaikan menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita Bapak Ibu, karena hari ini merupakan hari yang Tuhan sudah sediakan buat kita, untuk kita bersuka cita bersama-sama. Kita akan pujian bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, memuji Tuhan kita. Mari bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri. Amin. Kita akan pujian bersama-sama. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan.
bersukacita. Amin. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersukacitalah. Iya, mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Masih ya. Tadi mungkin ada yang berlelah-lelah jalan, tapi kita bersyukur Tuhan menyertai kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Ada yang begadang sampai malam, puji Tuhan bisa bangun. Dan kita semua sehat di tempat ini karena kasih setia Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya. Jangan dibuat dulu. Halo, Ibu. Mari kita bertepuk tangan memuji Allah kita. Dia sudah bangkit, dia sudah naik untuk kita semua. Dan kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Kita kepujian sama-sama. Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari Yesus, sebab dia hidup. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita angkat satu pujian, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat tubuhmu dan jiwaku. Roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Amin. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Baik, kita satu dalam doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa itu juga yang ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana umat-Mu dari berbagai tempat dan penjuru boleh memperingati hari di mana Tuhan Yesus kembali ke sorga, terangkat ke sorga atau naik ke sorga. Pondasi dasar iman kami, di mana Yesus hidup, Yesus berkuasa setelah melakukan berbagai tugas untuk penyelamatan kami sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tadinya dimusuhi, dimurkai oleh Allah karena dosa kami. Tapi lewat pengorbanan dari Tuhan Yesus, dengan mati di atas kayu salib, kami boleh diperdamaikan. Tembok pemisah boleh dihancurkan, dirobohkan, sehingga kami memiliki relasi yang hidup, yang nyata dengan Allah sendiri. Dan dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, biarlah setiap umat-Mu boleh terus dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan di dalam menjalani kehidupan selama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karenanya kami dalam ibadah ini hendak kembali merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami supaya memberi hati, memberi diri terhadap firman Tuhan, sehingga setiap kami akhirnya pulang dengan membawa firman Tuhan. Oleh karenanya waktu pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kehadiran hamba di tengah-tengah sidang jemaat-Mu tidak menjadi sia-sia. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sidang jemaat, kita melihat tema kita hari ini ada di depan ini ya. Coba yang dari belakang sana, maksudnya depan Pak Paran paling ujung sampai yang ada di sini, kita sama-sama membaca tema ini. Bukan yang di sini ya, tapi yang ini. Kelihatan? Oke, coba sama-sama kita baca. Hitungan ketiga. 1, 2, iya. Kristus naik ke surga, harapan orang percaya tetap nyata. Kristus naik ke sorga atau kembali ke sorga, karena asalnya dari sorga, kita tetap punya harapan. Harapan kita itu nyata, karena Yesus mengutus Roh Kudus, dan bahkan Dia tidak selamanya di sorga. Dia ada bersama-sama dengan kita, bahkan nanti juga akan kembali untuk yang kedua kali. Ini yang paling penting. Dalam rangka itu kita harus mempersiapkan diri. Kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi jangan lupa, bukan kita yang dibawa oleh dunia, tapi kita yang harus membawa dunia. Bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia ini, tapi kita yang harus mempengaruhi dunia ini. Sebab kalau kita tidak waspada, tidak berhati-hati, maka kita akan ditemukan sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab juga, kita terhitung perempuan-perempuan yang bodoh, karena tidak siap dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Jadi sidang jemaat, apapun itu tantangan, kesulitan yang ada, kita punya pengharapan yang nyata, dan jangan sampai akhirnya kita tidak siap untuk menantikan kedatangannya yang kedua. Baik, kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11.
Kalau sudah menemukan ayat ini, sidang jemaat kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita mulai baca di ayat yang ke-9. Hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, 1, 2, iya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita yang kita sudah baca bersama-sama tadi, Kristus naik ke surga, harapan orang percaya tetap nyata. Hal yang pertama saya mau sampaikan kepada kita, Yesus naik ke surga adalah realita. Realita yang ditulis oleh Alkitab. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu bukan cerita fiksi, bukan cerita bohongan, bukan karangan bebas dari penulis kitab Kisah Para Rasul. Tetapi apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka, apa yang mereka dengar, mereka tulis, karena itu adalah fakta, itu adalah realita. Karena itu kesaksian, itu fakta, itu realita diwariskan kepada kita untuk kita juga tetap mempercayai, meyakini dengan penuh bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib dalam pengorbanannya untuk memperdamaikan kita dengan Allah, dia juga yang bangkit dari kematian itu, dia juga yang terangkat atau naik ke surga. Amin. Jadi Yesus itu adalah sosok yang berkuasa. Kalau bicara Yesus naik ke surga adalah realita yang ditulis Alkitab, menunjukkan bahwa dia adalah memang Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. Amin. Maut saja, kematian saja tidak sanggup mengalahkannya. Kematian saja tidak mampu mengekangnya untuk selamanya ada di dalam kuburan setelah peristiwa kematian. Dia bangkit 40 hari bersama dengan para murid, meyakinkan para murid, meneguhkan panggilan para murid bahwa mereka harus menjalani kehidupan tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Kalau dulu mereka bersama-sama kurang lebih 3,5 tahun, tapi setelah itu Yesus harus meninggalkan mereka. Selama kurang lebih 40 hari itu para murid diteguhkan. Makanya berkali-kali Yesus menemui mereka dengan berbagai macam ajaran, dengan berbagai macam mujizat. Termasuk yang terakhir itu menyediakan ikan bakar dan roti bakar. Ya. Itu juga sebuah mujizat, sidang jemaat. Karena para murid lagi sedang ada di danau gitu, ya, ada di pantai, sedang membereskan jala yang penuh dengan tangkapan ikan. Setelah itu diajak para murid untuk menyaksikan peristiwa kenaikannya, untuk menyaksikan kembalinya ke surga, sidang jemaat. Bahwa sekali lagi pada bagian ini mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah yang berkuasa. Amin. Kalau dia berkuasa, maka tidak ada lagi yang bisa kita andalkan untuk menopang kita, untuk menjagai kita, untuk melindungi kita. Amin. Kenapa? Karena dia berkuasa dan kuasanya nyata untuk kita semua. Karena ia juga bertata di sana. Ya, Yesus naik ke surga adalah realita yang ditulis Alkitab, mau menunjukkan juga kepada kita sekalian bahwa tahtanya, kuasanya memang ada di surga. Amin.
dia datang dari sorga ke dalam dunia, dia kembali lagi ke sorga. Yang orang lain tidak bisa pahami, yang tidak masuk di akal mereka, Allah bisa menjadi manusia. Karena yang namanya makhluk itu bukan Tuhan. Makhluk hidup ya makhluk. Tapi dalam hal ini sidang jemaat, Allah mau jadi apapun bisa. Amin. Karena dia berkuasa. Apalagi untuk jadi manusia. Supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Biar manusia mengetahui dalam sejarahnya bahwa ada Allah yang hadir dalam rupa manusia. Yesus Kristus. Dia bertahta kembali ke sorga. Yesus naik ke sorga adalah realita yang ditulis Alkitab. Mau menyatakan juga kepada kita sekalian bahwa misinya, misi awalnya sudah tuntas. Apa misi awalnya itu? Dia datang menjadi manusia. 3,5 tahun bersama dengan para murid. Berulang kali Yesus katakan bahwa dia akan mengalami yang namanya penyaliban. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam peristiwa di Taman Getsemani ini hanya pengulangan saja. Yesus ditangkap di situ. Yesus dibawa ke pengadilan agama, mahkamah agama. Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Yesus dibawa ke Herodes. Yesus dikembalikan lagi dalam pengadilan Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus berharap dengan dia menyiksa Yesus dengan disesah, dengan dimahkotai duri, dengan penderitaan yang luar biasa. Berharap orang-orang yang minta pengadilan itu berbelas kasihan. Tapi mereka semua akhirnya meminta supaya membebaskan Barabas, menyalibkan Yesus. Saat Yesus menuju penyaliban dengan penderitaan yang penuh dengan luka, penuh dengan hinaan, dia disalibkan, dan pada akhirnya Yesus juga mengatakan sudah selesai. Artinya misinya udah selesai. Dia bangkit, dia menguatkan, meneguhkan para murid, karena semuanya sudah selesai, dia kembali ke sorga. Amin. Karena asalnya memang dari sana. Ini poin yang pertama, Yesus naik ke sorga adalah realita yang ditulis di dalam Alkitab. Karena ditulis oleh Alkitab, kita harus lebih percaya kepada Alkitab. Amin. Daripada sumber-sumber yang lain. Karena iman kita bersumber dari Alkitab. Jadi apa yang dituliskan di dalam Alkitab adalah sebuah kebenaran. Amin. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga adalah fakta karena disaksikan oleh para muridnya dan malaikat. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-10. Kalau tadi di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-10 ini, peristiwa kenaikan itu selain memang fakta, tapi juga ada saksi. Amin. Ini penting. Saksi itu penting. Kalau Alkitab mencatat Yesus naik ke surga tapi tidak ada yang menyaksikan, tidak ada saksi, itu karangan itu namanya. Tapi karena ini fakta, realita, ada saksinya. Amin. Maka orang menikah itu ada saksi. Dari pihak istri, dari pihak calon suami. Ada saksinya itu. Supaya apa? Supaya pernikahan itu sah. Supaya pernikahan itu memang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam peristiwa di pengadilan juga ada saksi. Betul Bapak Ibu? Sebuah perkara tanpa saksi itu bukan perkara namanya. Maka didatangkan saksi-saksi ahli. Maka dicari saksinya. Kadang-kadang lebih dari 2-3 orang. Siapa yang menjadi saksi dalam peristiwa itu? Mereka ditanya dengan tujuan meringankan
atau memberatkan dari pelaku kalau itu kasus kriminal. Saksi sekali lagi penting. Nah, Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh para muridnya. Bukan hanya manusia, tetapi juga ada 2 orang berpakaian putih katanya. Siapa itu? Itu adalah malaikat Tuhan. Amin. Karena fokus para murid ini masih melihat ke atas. Mereka diingatkan supaya tidak memandang ke atas, tapi lihatlah realita yang sesungguhnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah fakta karena disaksikan oleh para murid. Apalagi yang kita ragukan? Gak ada keraguan pada diri kita. Amin. Sekalipun kalau kita lihat di TikTok, kita lihat di Instagram, kita lihat di YouTube, ya, kita dengar debat-debat, selalu menyerang, selalu menyatakan bahwa yang disalib, bahwa yang terangkat ke surga itu bukan Yesus. Kita tetap berpatokan kepada sumber utama kita. Amin. Apa itu? Alkitab. Para murid ini adalah saksi, maka mereka berani menuliskannya bahwa memang ada peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kembalinya Yesus ke surga. Yang ketiga, sidang jemaat, yang ketiga itu di mana Yesus naik ke surga, harapan orang percaya tetap ada. Ini bagian yang kedua ini, di bawah ini ya. Harapan orang percaya tetap nyata, tetap ada. Kita lihat di ayat yang ke-11. Harapan kita apa? Yesus akan kembali. Kapan kembalinya? Siapapun tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Yang Tuhan minta kepada kita untuk selalu waspada, untuk selalu bersiap-siap. Kita boleh hidup di dunia, kita ada di dunia, tetapi kita tidak terhisap oleh dunia ini. Amin. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, kita boleh bekerja dengan penuh, dengan kesungguhan, tapi pekerjaan kita, pergaulan kita mencerminkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Amin. Karena kita pandangannya ke depan. Apa pandangannya ke depan? Iman kita ke depan. Apa iman kita itu? Yesus akan datang. Hanya orang-orang yang siap yang akan menyambut kehadirannya dan diterima olehnya. Lalu yang berikutnya lagi harapan kita yang nyata itu Yesus mengutus Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak ada pada diri orang percaya. Maka dikatakan di bagian lain, lebih baik, lebih penting dia kembali ke surga, supaya roh penolong itu, Roh Kudus itu ada kepada para murid. Kalau zaman para murid, gereja mula-mula boleh kita sebut seperti itu. Mereka diminta untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Kita kenal dengan doa 10 hari biasanya ya, habis ini ya. Saya berharap sidang jemaat, biarpun kita tidak banyak, ayo buka pintu gereja, setiap pagi boleh, setiap malam selama 10 hari boleh. Gurus biasa minta kunci ke saya, ya kita silahkan berdoa, sidang jemaat. Ya, kita berdoa pribadi boleh, berdoa bersama-sama boleh, dalam hal apa? Memperingati pencurahan Roh Kudus. Para murid ini, mereka menantikan Roh Kudus turun atas mereka. Pencurahan Roh Kudus, kalau kita baca di dalam Alkitab mengenai para murid ini, maka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 itu digenapi itu. Roh Kudus turun kepada para murid, sehingga para murid ini menjadi murid-murid yang militan. Murid-murid yang tangguh, murid-murid yang tahu identitas diri mereka sebagai pengikut Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan GKRI Epifania
adalah jemaat Tuhan yang militan karena ada Roh Kudus. Amin. Yang selalu menguatkan, yang selalu menghiburkan. Kalau dulu ada pencurahan Roh Kudus turun langsung kepada mereka waktu mereka berkumpul saat ada di Yerusalem, menyewa salah satu tempat. Tapi bagi kita, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus ada pada diri kita. Amin. Kalau Roh Kudus ada pada diri kita, seharusnya kita lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada keinginan diri sendiri. Lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengutus Roh Kudus supaya Bapak, Ibu, dan saya semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin diubahkan karakter kita untuk menuju segambar dengan dirinya. Yesus Kristus meminta murid-murid juga menantikan apa yang dijanjikannya. Kita sudah menerima itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sidang jemaat, Yesus naik ke surga, harapan orang percaya tetap ada. Ya, kita tidak sendirian di dalam dunia ini. Amin. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, kita punya kuasa, kita punya kekuatan. Tidak ada yang harus kita takuti lagi. Tidak ada yang harus kita khawatirkan lagi. Tidak ada yang harus kita cemaskan lagi. Tidak ada yang harus kita khawatirkan lagi. Khawatir, iya, tapi jangan kekhawatiran menguasai kita. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Kenapa? Kalau orang memiliki persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dia akan dikuatkan, dia akan dihiburkan, dia akan diteguhkan. Apa yang menjadi kekhawatirannya akan reda dengan sendirinya. Jadi sidang jemaat kita ini sama-sama berjuang. Saya berjuang, sidang jemaat berjuang untuk menuju karakter Kristus. Kita tetap punya pengharapan, ada tantangan, ada godaan, ada pencobaan, ada kesulitan, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Amin. Dan harus kita ingat, dia akan datang untuk yang kedua kali. Saya berharap saat kedatangannya yang kedua kali, kita senantiasa ada di dalam kesiapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah fakta yang ditulis di dalam Alkitab, yang kami yakini, yang kami percayai. Kami bersyukur karena kenaikan Yesus ke sorga disaksikan oleh para murid. Ada saksi-saksi yang nyata. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dengan kepergian ke sorga, kembali ke sorga, Roh Kudus diutus untuk kami sekalian. Sejak kami percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada pada diri kami. Dan biarlah kami boleh membangun hubungan yang semakin nyata, semakin kuat dengan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, ya Bapa di sorga, kami tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh dunia. Kami tidak tersesat dan disesatkan oleh dunia, tetapi kami mempengaruhi dunia. Kami boleh membawa orang-orang yang belum percaya kepadamu sendiri ya Tuhan, membawa menjadi pengikut Kristus. Oleh karenanya pakai setiap kami sebagai saksi-saksimu. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami karena kesibukan yang lainnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tinggalkan meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewat
seperti gelombang, tak pernah kau biarkan diriku walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, amin, di sisiku, kau tetaplah Allahku Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berkesempatan untuk ibadah di tempat ini. Dari pagi kami disertai selamat tiba di tempat ini. Dan pagi ini Tuhan, di siang ini kami bisa mendengarkan firman lewat penyampaian oleh hamba Tuhan. Kami hari ini memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang sama juga yang telah turun ke dunia ini, Tuhan, mau lahir dan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan pada akhirnya Tuhan yang sama juga yang kembali ke surga, kembali ke tempat asal Engkau, untuk menantikan kami bisa bersama-sama ada di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan sepenuh hidup kami, setiap langkah hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau percayakan seluruh masa depan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk itu kiranya hikmat Tuhan yang turun ke atas kami setiap pribadi demi pribadi. Tuhan yang tolong untuk kami bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya kelak suatu hari kami bisa ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang ada. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Sebagaimana kami tiba ke tempat ini dalam keadaan baik dan keadaan sehat, kiranya Tuhan juga sertai dalam perjalanan pulang kami nanti Tuhan, agar tiba ke dapat tujuan dalam keadaan baik juga Tuhan. Juga untuk setiap sidang jemaat-Mu, Tuhan berkati. Tuhan juga jaga pelihara kami semua. Juga untuk hamba Tuhan bersama keluarga, Tuhan juga berkati dengan luar biasa dan pelayanannya, agar kelak pelayanannya Tuhan sendiri yang perhitungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan kekasih, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dan Roh Kudus menyertai setiap kita
hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.